Pasti pernah nonton film Lord of the Rings. Pasti banyak sih di antara kalian yang udah tahu seri film satu ini. Buat para geeks yang suka cerita tentang fantasy dan petualangan yang epic, film ini pasti cocok banget buat ditonton. Tapi tahu nggak? Ternyata ada beberapa makhluk di film ini yang ngambil referensi dari mitologi. Siapa aja mereka? Ring of Power. Sebelum ngebahas tentang makhluk mitologi di film ini, kayaknya masih kurang kalau belum bahas tentang Ring of Power, sebuah cincin yang jadi inti permasalahan dan konflik dalam cerita ini. Film Lord of the Rings sendiri kebanyakan ngambil referensi dari mitologi Nordik, termasuk cincin emas sakti ini. Tapi kok bisa sih cuma karena satu cincin emas doang sampai nimbulin permasalahan besar dan konflik selama bertahun-tahun di cerita ini? Jadi awalnya tuh ada beberapa cincin yang punya kekuatan sakti yang tersebar di seluruh dunia. Cincin-cincin ini ditempa dengan jumlah totalnya ada 19, terus dibagi-bagi sama 3 ras makhluk yang beda-beda. 3 cincin dikasih ke bangsa peri, 7 cincin dikasih ke bangsa kurcaci, dan 9 cincin lainnya dipegang sama manusia. Kenapa ini disebut cincin sakti? Karena cincin-cincin ini punya kekuatan buat nguasain setiap bangsanya masing-masing. Tapi ternyata sebenarnya masih ada satu cincin lagi nih. Cincin terakhir ini terbuat dari emas yang ditempa sama penguasa kegelapan, Sauron. Cincin ini punya kekuatan supaya siapapun yang make jadi nggak terlihat, invisible. Terus cincin ini juga bisa ngendaliin cincin yang lain. Sauron nempa cincin ini pakai api dari Mount of Doom, dan siapapun yang pakai cincin ini bakal punya sifat kejam, jahat, dan hasrat buat nguasain semua kehidupan. Makanya di cerita ini tuh cincin emas ini jadi cincin utama karena bisa menguasai semuanya sampai nyiptain konflik dan perang di semua bangsa peri, kurcaci, dan manusia. Ngeri ya. Dalam mitologi Nordik sendiri ada cincin yang mirip kayak gini yang disebut sebagai cincin Draupnir. Jadi, ini udah aku ceritain sering sih. Di suatu waktu, Loki sempat pergi ke Nidavellir buat nyari Brok dan Sindri. Nah, mereka ini adalah kurcaci pengrajin logam terbaik di dunia. Terus Loki tuh nantangin nih mereka berdua buat ngebuatin barang-barang yang lebih bagus dan lebih keren dari punya dia. Brok dan Sindri mulai bikin 3 benda yang gak kalah keren. Salah satunya adalah Draupnir, cincin emas sakti yang bisa numbuhin 8 cincin lain yang identik di setiap malam ke-9. Jadi kayak semacam duplikat gitu. Nah, cincin ini tuh dipakai sama Odin dan punya kekuatan buat ngendaliin dan mengontrol pengguna cincin dari duplikatnya ini. Selain Draupnir, ternyata juga ada cincin sakti yang berbahaya banget. Cincin ini disebut Anvaranaut. Jadi ceritanya tuh si Loki berulah lagi. Nyebelin banget ya pokoknya. Dia nyuri harta. Dan cincin Anvaranaut ini dari seorang kurcaci Anvari. Setelah itu dia kesal banget dong karena ya benda berharganya dicuri. Makanya dia ngutuk cincin itu buat bawa malapetaka dan kehancuran buat siapa aja yang memilikinya. Gak cuman itu, ternyata ada cerita lain dari Yunani yang mirip sama kisah cincin ini, yaitu Ring of Gyges. Ini sebenarnya cuma cerita mitos dari seorang filsuf Yunani, Plato. Jadi, Gyges ini awalnya adalah seorang bawahan Raja Kandales dari Lydia. Di suatu waktu dia nemuin sebuah cincin emas. Mungkin pas itu dia penasaran, terus dia ngambil cincin ini. Tapi pas dia pakai cincin ini di jarinya, dia kaget karena tiba-tiba dia punya kekuatan buat ngilang. Jadi orang lain gak akan bisa ngelihat dia. Karena dia punya kekuatan ini, akhirnya pikiran jahatnya mulai muncul nih. Karena gak bisa kelihatan, otomatis kan gak ada yang tahu kalau dia berbuat jahat. Makanya dari situ, dia mulai datang ke istana terus merayu sang ratu. Habis itu dia langsung bunuh raja dan ngambil alih kekuasaan. Cerita ini tuh sebenarnya dipakai buat nunjukin kalau manusia tuh bisa berbuat hal-hal jahat dan gak adil kalau punya kekuatan kayak gini. Kayak si Gyges ini bisa jadi tembus pandang dan berbuat sesuka hatinya, berbuat jahat tanpa ada konsekuensi karena statusnya yang anonim. Mirip banget kan kayak di cerita Lord of the Ring. Elf. Kalau denger tentang peri atau elf, pasti yang di pikiran kita tuh makhluk yang indah, cantik, bercahaya, baik, punya kuping lancip.
identik banget sama hal-hal positif. Kita bisa temuin gambaran makhluk ini tuh di game, novel, film, berbagai fiksi termasuk di Lord of the Rings yang paling terkenal sih. Sebagian besar kepercayaan akan elf ini diambil dari Germanic folklore atau beberapa bagian di Eropa, khususnya di mitologi Nordik. Para elf ini makhluk yang umurnya panjang banget. Selain itu mereka punya berbagai kekuatan magis. Sosok elf ini lebih terlihat sempurna daripada manusia. Kalau di Lord of the Rings, para elf digambarin sebagai makhluk yang anggun, elegan, dan bijaksana, punya indera tajam dan jago banget bertempur, pakai keahliannya masing-masing. Mereka ini adalah makhluk yang punya hidup abadi atau immortal dengan ciri-cirinya yang khas. Punya kuping yang lancip, mereka tinggal di Middle Earth, tepatnya di Rivendell yang didirikan sama Elrond, pemimpin para elf. Tapi sebenarnya dari mana sih asal-usul elf ini? Makhluk yang disebut elf ini berakar dari mitologi Nordik yang dikenal sebagai Ljosalfar. Menurut Poetic Edda, mereka ini makhluk yang tinggal di Alfheim yang terletak di antara langit dan bumi. Mereka dikenal karena sifatnya yang ramah dan baik banget sama manusia. Bahkan ada cerita kalau elf dan manusia ini bisa punya anak, jadi keturunan mereka ini adalah makhluk hybrid setengah manusia dan setengah elf. Buat ciri-cirinya sendiri, mirip manusia pada umumnya, tapi mereka pasti terlihat lebih ganteng dan cantik banget di atas rata-rata manusia normal. Istilahnya lebih good looking lah. Mereka juga punya kekuatan tertentu yang nggak dimiliki manusia normal. Di Swedia, para wanita elf yang cantik tuh suka nari-nari di bukit atau padang rumput, biasanya di malam hari atau subuh. Habis itu mereka bakalan ninggalin jejak di tanah yang katanya kalau ada orang-orang yang pipis di antara tanda itu, nantinya bakalan ngobatin penyakit kelamin. Jadi para elf ini emang bisa nyembuhin penyakit juga. Ada juga kepercayaan kalau semisal ada orang yang nggak sengaja masuk ke tanda lingkaran yang dibuat sama elf ini, dia bakal masuk ke dunia peri dan nggak bisa balik lagi ke dunia manusia. Selain itu, kalau semisal ada manusia yang nggak sengaja ngeliat atau nontonin para elf yang lagi nari, orang itu mungkin cuman berjam-jam, tapi sebenarnya udah lewat bertahun-tahun. Jadi mereka ini nggak sadar kalau udah ada di situ lama banget. Dalam legenda Inggris, Light Elf juga digambarin sama, yaitu makhluk magis yang baik dan indah. Di legenda ini banyak bilang kalau elf tuh punya tempat tinggal yang disebut Elfland. Tempat ini tuh indah banget dan para elf diperintah sama Ratu Elf. Buat pembahasan tentang elf yang lengkap banget udah aku bahas di video aku yang seputar bangsa elf. Buat yang penasaran bisa cek sendiri. Dwarves, kurcaci. Makhluk mirip manusia, bertubuh kecil, pendek, punya janggut panjang, tinggal di gua-gua bawah tanah. Udah gak asing lah ya. Makhluk ini terkenal banget sampai banyak muncul di cerita fiksi dan film, gak kalah populernya dari elf. Sama nih kayak para kurcaci di kisah Lord of the Rings yang menghuni dunia tengah dan tinggal di dalam gua bawah tanah. Mereka juga pengrajin logam dan pandai besi terbaik, tapi kadang sifat mereka tuh keras kepala dan meresahkan, guys. Meski begitu, walaupun tubuh mereka kecil, beberapa dari mereka tuh jago banget berantem dan berperang. Jadi kemampuan mereka nggak bisa diremehin. Buat asal-usul kurcaci sendiri juga diambil dari mitologi Nordik. Jadi keseluruhan dunia dan isinya tuh terbuat dari makhluk pertama yang ada di dunia, yaitu raksasa Ymir. Pas Ymir meninggal, dari daging busuknya muncul belatung. Dan belatung ini berubah jadi kurcaci. Kurcaci ini tinggal di alam Nidavellir. Kasian banget dari belatung asal-usulnya ya. Oke, jadi para kurcaci tuh jago banget bikin peralatan dan berbagai barang-barang yang unik. Contohnya Andvari, kurcaci yang bikin cincin Andvaranot yang tadi aku ceritain. Anak-anak Ivaldi, kurcaci yang bikin Skidbladnir, kapal terbang Frey. Gungnir, tombak sakti milik Odin, dan rambut emas buat Sif. Juga ada Brok dan Sindri, kurcaci yang bikin Draupnir, cincin emas sakti yang tadi aku ceritain. Gulin Bursti, seekor babi sakti yang berbulu emas. Mjolnir, senjata palu yang jadi ciri khasnya Thor. Gak cuman itu, para kurcaci juga pernah bikin Gleipnir, tali yang tipis tapi kuat banget, bahkan lebih kuat dari semua rantai yang ada di dunia, yang dipakai buat ngikat Fenrir, serigala raksasa. Jadi pastinya kemampuan para kurcaci ini gak diraguin. Mereka bisa bikin benda-benda ajaib dan keren-keren. Jadi ya mereka makhluk yang sangat dibutuhkan oleh para dewa. Orc, makhluk yang jadi salah satu antagonis di dalam cerita Lord of the Rings. Orc,
Mereka makhluk jelek, jorok, jahat, ganas, brutal, intinya barbar, buruk banget deh. Mereka tinggal di dalam tanah yang jauh dari atas permukaan karena makhluk ini tuh nggak suka sama cahaya. Berbanding terbalik sama para light elf yang tadi aku bilang. Karena emang para orc ini bisa dibilang dark elf yang mirip juga sama goblin, makhluk yang jahat. Ini juga ada di video aku yang membahas tentang peri, fey yang berbahaya. Di mitologi Nordik ada makhluk kayak gini yang disebut Svartalfar. Dalam prosa Edda dijelasin kalau mereka tuh makhluk gaib yang tinggal di dalam tanah dan gua-gua yang basah dan kotor, tempat yang disebut sebagai Svartalfheim. Mereka digambarin sebagai makhluk yang gelap banget dan dianggap sebagai roh jahat. Emang bertolak belakang banget sih sifatnya sama Light Elf. Para Svartalfar ini juga sering dikaitin sama para kurcaci karena punya beberapa kemiripan. Tapi yang pasti sifat mereka jelas jahat banget dan sering mengganggu manusia. Dalam legenda Jerman dan Inggris, mereka ini makhluk yang punya ciri-ciri kayak manusia tapi kelihatan jelek banget. Mereka punya kulit yang pucat kayak mayat manusia, telinganya lancip dan punya wajah yang serem banget. Terkadang juga mereka cuma berbentuk roh jahat. Dalam legenda Skandinavia kuno, ada pandangan kalau kemungkinan Dark Elf ini adalah penyebab penyakit yang menyerang manusia dan hewan ternak. Penyakit ini berupa nyeri, penyakit kulit, epilepsi, bahkan gangguan mental. Dalam beberapa teks medis Inggris kuno juga diperkirain kalau makhluk ini juga sengaja bikin manusia sakit, kayak di Skandinavia tadi. Bahkan penyakit itu sampai diberi nama Elf Shot. Selain itu juga para peri jahat ini dipercaya nyebabin mimpi buruk pada manusia dengan bisikin hal-hal buruk di telinga mereka ketika para manusia lagi tidur. Jadi kalau kalian sering mimpi buruk berarti harus hati-hati. Mungkin ini ulah peri jahat. Troll. Kalau malam jadi makhluk hidup, kalau siang jadi benda mati, apakah itu? Jawabannya adalah troll. Sama kayak para dark elf yang gak suka sama cahaya matahari dan lebih sering keluar di malam hari, makhluk ini tuh sama sekali gak bisa kena sinar matahari. Kalau sampai mereka kena, mereka bakalan jadi batu. Beda ya sama Edward Cullen yang malah bercahaya. Di cerita Lord of the Rings sendiri pernah ditunjukin kalau troll ada di dalam hutan saat malam hari. Mereka ini makhluk humanoid yang ukurannya gede. Penampilan mereka ngeri banget dan mereka punya sifat yang ganas, jahat, brutal, pokoknya nggak ramah. Para troll dalam cerita ini udah pernah ketemu sama Bilbo Baggins dan temen-temennya waktu mereka ngelakuin perjalanan. Apesnya mereka berhasil ditangkap dan mau dimakan sama para troll. Tapi untungnya Baggins berhasil ngulur waktu sampai pagi. Mereka akhirnya jadi batu deh. Troll pertama kali disebutin dalam mitologi Nordik pada abad ke-13 pas mereka ditampilin dalam prosa Edda, kumpulan puisi mitologi Norse kuno. Mereka jadi makhluk yang terkenal banget dan telah ada selama berabad-abad dan digambarin sebagai makhluk yang gede, jahat, agresif. Terkadang beberapa dari mereka cuma punya satu mata dan dikatakan kalau mereka ini penyihir yang tinggal di daerah pegunungan, bebatuan, dan di hutan belantara. Para troll ini dalam mitologi Nordik masih berhubungan sama ras Jotun atau para raksasa. Pernah ada satu ras Jotun yang bernama Hrungnir, raksasa yang terbuat dari batu, mirip banget sama ciri-cirinya troll. Di cerita rakyat Skandinavia sendiri, troll jadi makhluk yang dipercayain sama orang-orang dan udah ada selama berabad-abad. Mereka suka makan anak-anak dan hewan ternak kayak kambing, dan juga mereka tinggal di gua atau tempat-tempat terpencil yang tinggi. Di wilayah Norwegia sendiri, troll terkenal banget sampai disebutin dalam cerita dongeng Norwegia, Three Billy Goats Gruff. Bukan cuma di cerita dongeng, bahkan ada beberapa tempat yang dinamai berdasarkan troll. Contohnya tempat wisata yang disebut Trolltunga atau lidahnya troll, yaitu formasi bebatuan yang katanya tuh berasal dari lidahnya troll sesuai namanya. Menarik ya? Selain itu juga ada jalanan di wilayah Norwegia yang dinamain Trollstigen. Jalanan ini berada di pegunungan dan sangat berkelok-kelok. Beberapa masyarakat di Islandia dan Norwegia emang mempercayai adanya makhluk ini karena kan mereka di kawasan Nordik. Makanya legenda tentang makhluk mitologi itu masih eksis sampai sekarang. Gandalf. Siapa sih yang gak tahu sama karakter ini? Sosok penyihir tua yang paling bijaksana dalam cerita Lord of the Rings. Namanya adalah Gandalf. Dia punya peran yang penting banget di cerita ini buat perang melawan Sauron, penguasa kegelapan yang jadi antagonis utama dalam cerita ini. Ciri-cirinya tuh kayak lelaki tua yang tinggi, punya janggut, rambut berwarna putih, panjang.
pegang tongkat sakti. Kalau dari ciri-cirinya, Gandalf tuh mungkin kelihatan udah tua dan lemah. Oh, tapi jangan salah, dia kuat banget. Intinya penyihir satu ini tuh punya kekuatan yang sakti mandraguna. Tolkien, si pengarang fiksi Lord of the Rings, bahkan nulis dalam sebuah surat pada tahun 1946 kalau dia nganggap Gandalf sebagai Odin Wanderer, pengembara Odin, yang artinya karakter Gandalf ini ngambil referensi dari dewa Odin dalam mitologi Nordik. Selain itu, ciri-ciri Gandalf ini mirip banget sama Odin dalam teks-teks Norse kuno sebagai seorang pengembara dengan satu mata, punya janggut putih panjang, pakai jubah, dan megang tombak. Mirip banget kan sama Odin. Odin kan juga bijaksana, punya banyak wawasan, pengetahuan, rasa keadilan yang tinggi, matanya juga sebelah ya kan. Dan gak cuma itu, nama Gandalf sendiri juga diambil dari daftar nama kurcaci di Voluspa dan Prosa Edda. Ada juga nih seorang raja legendaris dari kerajaan kecil Alfheim. Kerajaan ini terletak di Norwegia Tenggara dan Swedia Barat Daya. Namanya adalah Gandalf Alfgaerson, yang diceritain dalam saga Heimskringla karya Snorri Sturluson. Jadi emang Gandalf ini tuh, karakter ini ngambil beberapa referensi yang berhubungan sama mitologi Nordik. Balrog. Ngomong-ngomong soal Gandalf, ada satu monster ngeri yang pernah bertarung sama dia nih. Namanya adalah Balrog. Jadi monster ini tuh punya tubuh gede yang berapi-api. Dia punya tanduk dan penampilan yang ngeri banget lah pokoknya, bagaikan iblis. Monster ini punya senjata pedang dan cambuk yang berapi-api. Dia muncul buat ngejar Frodo Baggins dan rombongannya, tapi dihadang sama Gandalf. Jadi di sini terjadi duel epic yang keren banget. Kalau kalian ngelihat ciri-ciri monster ini tuh pasti familiar banget sama Surd di mitologi Nordik. Yes, makhluk ini tinggal di alam Muspelheim, dunia primordial yang berapi-api dan panas banget. Surd digambarin sebagai makhluk raksasa, punya tanduk besar, tubuhnya berapi-api, dan juga punya pedang api yang bisa membakar apapun. Bahkan di Ragnarok nanti, makhluk ini akan pergi bawa pasukan Jotun dan perang sama para dewa. Surd akan berhadapan dengan dewa Frey, tapi ternyata ini bukanlah tandingannya. Raksasa ini mukul Frey pakai pedang api dan ngalahin dia. Di akhir pertempuran, dunia dan segala isinya akan dihancurkan dan dilahap dengan api dari pedang Surd. Pertarungan para dewa Nordik dan Surd di Ragnarok ini juga mengingatkan kita sama pertarungan Balrog dan Gandalf, yang pada akhirnya Gandalf ngorbanin dirinya di sini. Ant. Pernah gak sih kalian lihat pohon yang bisa ngomong dan gerak di dalam cerita fiksi? Di Marvel sendiri, makhluk kayak gini juga ada. Namanya adalah Groot. I am Groot. Kalau di Lord of the Rings, ada makhluk kayak gini. Mereka disebut sebagai Ant. Jadi mereka ini makhluk berupa pohon atau tumbuhan yang bisa bergerak dan ngomong. Beberapa juga berbentuk humanoid, kayak manusia gitu bentuknya. Mereka tinggal di hutan Fangorn dan pemimpin mereka adalah Treebeard yang jadi tertua di antara para Ant. Untuk ciri-ciri makhluk ini bervariasi karena kan mereka makhluk tumbuhan yang punya banyak jenis. Jadi buat tinggi, berat, penampilannya tuh beda-beda. Tapi apakah makhluk ini cuma ada di fiksi atau juga ada di cerita mitologi? Di mitologi dan beberapa cerita sendiri tuh ada beberapa makhluk yang mirip sama para Ant ini. Kalau dari mitologi Nordik, awalnya tuh manusia diciptain dari pohon. Jadi ceritanya, pas ketiga dewa, Odin, Vili, dan Ve pergi ke dunia tengah dan bikin benteng Midgard yang terbuat dari alis bapaknya, Ymir, raksasa yang meninggal itu yang aku ceritain. Mereka mulai bangun benteng buat berlindung dari para Jotun atau raksasa. Habis itu para dewa bikin kehidupan di sana. Mereka nyiptain manusia dari pohon ash atau yang dikenal dengan tumbuhan Fraxinus dan juga pohon elm. Di situ Odin kasih mereka nafas, kehidupan, kecerdasan, dan perasaan. Sementara saudaranya Vili dan Ve membentuk ucapan, pendengaran, dan penglihatan. Dengan demikian terciptalah manusia pertama, yaitu seorang pria dan wanita. Nama mereka tuh Ask dan Embla. Jadi mereka dikasih tempat tinggal di Midgard sama para dewa. Kalau di Lord of the Rings disebut Middle Earth. Selain itu di mitologi Yunani juga ada makhluk yang serupa. Jadi ada sebuah tempat suci yang disebut Dodona. Tempat ini terletak di Epirus, barat laut Yunani. Kenapa di sini dianggap sebagai tempat suci?
Jadi menurut legenda dikatakan kalau tempat ini tuh dulunya ada pohon ek yang bisa ngomong dan bahkan punya kemampuan bernubuat dan ngeramal masa depan. Tempat ini kemudian dijadiin tempat suci, sama kayak Oracle of Delphi. Aku tuh juga pernah bahas tentang Divine Comedy kan, puisi epik karya Dante Alighieri yang perjalanannya ke neraka sampai ke surga. Di sini juga ternyata ada pohon yang bisa bergerak dan ngomong, yang dulunya adalah manusia yang berbuat dosa, nyakitin diri sendiri dengan bunuh diri. Buat yang penasaran kayak gimana, bisa cek video aku yang itu. Alright, itu dia makhluk-makhluk yang ada di Lord of the Rings yang terinspirasi dari mitologi. Emang ya, film yang satu ini tuh masuk jadi salah satu film yang terkeren sepanjang masa. Asli keren banget. Emang sih filmnya tuh kayak panjang banget, 4 jam gak sih? Dan ada trilogi kan, terus nyambung ke Hobbit kan, Hobbit juga trilogi. Tapi Lord of the Rings tuh kayak meskipun panjang, nontonnya gak capek. Capek sih perang, tapi gak bosen, sekeren itu. Kalau kalian belum nonton, go watch it now. Alright, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, boleh komen. Mau di request, ada yang mau di request, ada yang mau di koreksi, please do correct me if I'm wrong, kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye bye. Jatuh. Makhluk yang jadi pastinya. Aduh. No. Okay, sorry. Apa? Bye.